Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah sekalian, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang hari ini masih diberi taufik dan sekian banyak kenikmatan sehingga kita bisa melakukan amal yang sangat luar biasa, yaitu duduk di masjid untuk bertalabul ilmi, di mana tidak setiap dari kaum muslimin mendapatkan kesempatan seperti ini. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita wujudkan dalam bentuk kesungguhan kita dalam mengikuti materi-materi yang disampaikan. Jangan sampai Allah sudah berikan nikmat kepada kita, bisa sampai ke tempat ini, bisa duduk di tempat ini, kemudian terpalingkan daripadanya. Al-ikhwah rahimakumullah, menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat apa yang telah disebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, tentang bagaimana kesabaran para ulama, tentang bagaimana kesungguhan para ulama di dalam menuntut ilmu, tidak lepas karena mereka betul-betul mengetahui tentang keutamaan ilmu yang mereka cari. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam salah satu risalahnya bahwa ilmu syar'i itu memiliki sekian banyak keutamaan, lebih dari 100 sisi. Beliau sebutkan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Nah, ayat yang sering dibaca, yaitu surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini menunjukkan salah satu keutamaan ilmu syar'i, di mana Allah mengangkat derajat orang yang berilmu melebihi keadaan yang lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, jangankan di kalangan manusia, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa anjing yang berilmu itu lebih utama daripada anjing yang bodoh. Bahkan menentukan halal haramnya hasil buruan. Ya kan? Karena faktor ilmu. Nah, kalau di kalangan anjing ada dibedakan derajatnya, apalagi di kalangan manusia. Maka kita juga bisa melihat bagaimana karena keilmuan Allah angkat derajat seorang budak. Allah angkat kedudukan seorang anak muda atas orang tua. Allah lebihkan orang yang cacat daripada orang yang fisiknya sempurna. Karena semua adalah apa? Faktor ilmu yang dimiliki. Bahkan yang secara akal bangsa Arab itu Allah sudah muliakan, ya, daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi kalau mereka tidak berilmu, maka bisa dikalahkan derajatnya oleh orang-orang yang non-Arab yang mereka memiliki ilmu.
Nah, bahkan kalau kita lihat ya, pengalaman kita. Nah, di Solo itu ada kelompok pengajian isinya jamaah semua. Orang-orang Arab. Tapi yang ngajar orang Jawa. Ini menunjukkan bahwa karena ilmu kan faktor ilmu. Ya, kadang-kadang kita duduk di atas kursi ini, sedangkan yang di bawah orang-orang yang sudah tua-tua, udah 50-60 tahun. Ya, karena faktor ilmu. Coba kalau bukan karena faktor ilmu kita bicara begitu, didampar sama yang tua-tua ini kan. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengangkat derajat seorang karena faktor keilmuannya. Maka kita juga mengetahui kisah yang sangat masyhur bagaimana gubernur Madinah tidak berani mengatakan kepada Imam Malik. Karena faktor apa? Keilmuan. Imam Malik rakyat biasa. Tapi karena dia ulama memiliki ilmu. Ya, sampai ketika Imam Syafi'i datang ke Madinah, minta untuk diantar ke Imam Malik untuk belajar, gubernur mengatakan lebih baik saya jalan kaki dari kota Madinah ke kota Mekah daripada harus ngantar kamu ke tempat Imam Malik. Tidak berani saya. Ya. Ibnu Aun ketika ngajar lewat gubernur di samping majelis. Tidak ada yang noleh. Tidak ada yang noleh memperhatikan gubernur yang lewat dari itu. Semua konsentrasi kepada Ibnu Aun yang sedang mengajar. Ini adalah faktor ilmu. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan ketika kita betul-betul menuntut ilmu. Kemudian juga menuntut ilmu adalah alamat kebaikan bagi seseorang. Sebagaimana Rasul SAW menyebutkan, "Mayyuridillahu fi khairan faqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin orang paham agama dengan duduk-duduk, dengan tidur-tidur, dengan santai-santai. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, dengan dipelajari. Nah, maka ketika seseorang dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka ini alamat kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Tapi sebaliknya ketika orang terpalingkan dari mempelajari ilmu syar'i, maka jangan harap kebaikan dari dia. Ya. Dan ini juga Rasul sudah membuat permisalan sangat indah. Bahwa apa yang dibayar Rasul SAW itu ibarat hujan. Sedangkan kita ini ibarat tanahnya. Ya. Ada tanah yang baik, yang kalau menerima hujan itu tumbuh tanaman subur. Ada tanah yang bisa menyimpan air. Ada tanah yang tidak berfungsi sama sekali meskipun sudah disiram oleh air. Inilah orang yang ketika diseru, dia tidak peduli. Ngangkat kepalanya saja tidak. Maka jangan sampai kita menjadi kelompok tanah yang ketiga ini. Ya. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah hendak berikan kepada orang yang memiliki ilmu banyak sekali. Nah, di antaranya bahwa ilmu ini akan menyelamatkan kita dari kerugian. Ilmu akan menyelamatkan kita dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Satu surat yang mungkin semua sudah hafal, di surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia betul-betul di dalam kerugian. Ya, di dalam kerugian, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua rugi. Kita berada di tengahnya. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini atau surat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menyebutkan di awal risalah Salatul Usul tentang wajibnya mempelajari 4 hal. Al-ilmu, al-amalu bih, at-ta'watu ilaih, was-sabr 'ala dzatihi. Soal yang dikecualikan dari kerugian itu adalah apa? Orang-orang yang beriman. Iman itu adalah ilmu.
So, tidak mungkin orang bisa yakin tanpa dia berilmu sebelumnya. Kemudian juga orang yang mengerjakan amal saleh. Kapan dikatakan satu amalan itu dikatakan amal saleh? Yaitu ketika dia ikhlas untuk Allah Taala dan dikerjakan sesuai dengan syariat. Ini kira-kira butuh ilmu atau enggak? Bisa orang misalnya baru masuk Islam dan tiba waktu sholat ikut sholat begitu, sholatnya benar kira-kira? Tanpa dia belajar terlebih dahulu tentang masalah tata cara sholat? Nah mungkin. Kemudian ad-da'wah ilaih ini lebih butuh pada ilmu lagi untuk dakwah ini. Ya. Sehingga dikatakan para ulama bahwa orang yang jahil tidak pantas untuk dia berdakwah. Soal orang jahil berdakwah maka yang dirusak itu akan lebih banyak daripada yang ingin dia perbaiki. Kemudian bersabar. Sabar ini juga semua didasarkan pada ilmu. Tidak mungkin. Coba kalau misalnya al-ikhwah di sini tidak mengetahui keutamaan ilmu, kira-kira mau datang ke sini? Kemudian yang kedua, kira-kira tahan duduk dari pagi sampai siang? Tidak ngantuk-ngantuk begitu? Ya. Subhanallah, ini semua adalah faktor karena kita mengetahui tentang keutamaan ini. Jadi ilmu akan menghindarkan seseorang dari kerugian di dunia pun di akhirat. Nah. Kemudian ilmu, keutamaan yang ketiga, ilmu adalah akan memudahkan kita masuk ke surga. Memudahkan jalan kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu yang dia dapatkan jalan ke surga. Dengan ilmu kita akan mengenal hakikat surga dan juga hakikat neraka. Sehingga kita bisa bersabar untuk menempuh jalan menuju surga. Bersabar menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada neraka. Sebab Rasul SAW mengabarkan bahwa setelah Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, Allah panggil Jibril kan? Untuk melihat surga kayak apa. Coba lihat surga. Dan apa yang telah aku siapkan di surga itu. Maka Jibril pun berangkat ke surga melihat dan melaporkan kepada Allah Ta'ala. Ya, wa izzatik, demi keperkasaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang tidak akan masuk surga. Tidak ada seorang pun yang tidak akan masuk surga. Siapapun yang mendengar nama surga disebut, dia pingin ke sana. Berarti surga itu sesuatu yang sangat indah, sangat menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Tapi setelah itu Allah perintahkan Jibril untuk melihat kembali. Laqad khuffatil jannatu bil makarih. Ternyata surga telah ditutupi dengan hal-hal yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Sehingga setelah melihat seperti itu, Jibril balik melaporkan, ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang pun yang masuk surga. Itu. Sebaliknya ketika Jibril melihat neraka dan apa yang telah Allah sediakan di sana, begitu balik Jibril mengatakan, wa izzatik, demi keperkasaan Allah, tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka. Begitu mendengar nama neraka disebut, Allah enggak lari. Ya lari sekencang-kencangnya, melebihi ketika ada teriakan tsunami. Ya. Tapi setelah Allah perintahkan untuk melihat lagi. Ternyata waqad khuffatil an-naru bisyahwat. Neraka telah ditutupi dengan syahwat. Maka Jibril setelah melihat seperti itu, balik lagi melaporkan, ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka. Maka dengan ilmu kita akan bisa buka itu tabir yang menutupi surga dan neraka, sehingga kita betul-betul bisa melihat hakikat, bisa mengerti hakikat surga dan neraka. Nah, so kalau kita tidak punya ilmu, kita memandang, waduh surga kok berat seperti ini. Ya. Berat, capek kita akan mencapainya. Tapi kalau jalan neraka kok enak sekali. Kayak jalan tol, gitu orang bilang. Ya, tanpa hambatan kalau neraka itu ya. Bahkan kalau kita lihat ya, kita bisa
Lihat tuh, surga itu kan tingkatnya ke atas. Kalau neraka tingkatnya ke bawah. Jadi untuk mencapai surga memang agak berat. Karena naik kan. Tapi kalau mau ke neraka sudah gelinding aja masuk sudah. Karena ke bawah ya. Ya kalau kita hidup ngawur itu neraka sudah. Ya kan? Hidup ngawur sudah. Seenaknya sendiri apa sendiri. Sesuai dengan hawa nafsu kita jelas masuk neraka nanti. Tapi untuk masuk surga ini butuh perjuangan. Dan ini tidak akan bisa dicapai kecuali orang-orang yang mengenal hakikat surga. Sehingga dia bisa sabar menempuh kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan surga. Nah. Kemudian oleh Allah rahimahullah, karena menuntut ilmu dikatakan tadi apa? Memudahkan seseorang untuk masuk surga, maka syaitan tidak tinggal diam. Dia kerahkan seluruh pasukannya. Pasukan berkuda, pasukan jalan kaki, semua senjata dikeluarkan untuk menghalangi seseorang dari thalabul ilmi. Kenapa? Nanti kalau thalabul ilmi dia tahu jalan ke surga. Dia akan mudah. Ya kan, sebab dengan thalabul ilmi dia ngerti mana perintah, mana larangan. Dengan thalabul ilmi dia tahu bagaimana cara mengerjakan perintah dan bagaimana pula cara meninggalkan larangan. Maka dicegah ini. Ya, ketika mau berangkat daurah ditakut-takuti. Awas, gelombang besar di laut. Naik pesawat, sering banyak terjadi kecelakaan pesawat. Jalan terus. Ya. Kemudian juga mungkin dibayang-bayang dengan biaya yang besar. Ya, bahwa untuk datang ke sini kan butuh biaya besar. Nah, ditakut-takuti. Nanti anak istrimu bagaimana tinggal di rumah? 10 hari. Bayangkan, 10 hari. Siapa yang menjaga? Siapa yang ngasih makan? Nah, kalau ada apa bagaimana? Nah, itu ketika mau berangkat, jadi alang-alang. Udah, bismillah berangkat. Nanti tengah jalan kadang-kadang juga begitu. Teringat anaknya yang masih kecil, masih lucu. Terus kebalik ini. Ya kan? Bahkan subhanallah ketika kita sudah sampai di majelis ilmu, itu pun dihalang oleh syaitan. Wah, ada sekali halang-halangan. Ya. Mungkin nanti ketika jam-jam berapa di sini biasanya. Ya, itu ada waktu-waktu ngantuk. Nah, itu dibikin no sinyal sama syaitan. Ya, no plan. Jadi ketika apa yang disampaikan satu, sama sekali tidak masuk. Jadi ibarat HP itu ditelepon no sinyal. Itu kalau ditanya dia kaget dia. Nggak ngerti apa-apa. Dibikin ngantuk, itu termasuk daripada cara syaitan. Meskipun orang itu sudah sampai di majelis ilmu, dibikin ngantuk, dibikin tertidur, dibikin mungkin ngelamun meskipun melek matanya, atau disibukkan dengan HP-nya, disibukkan dengan SMS. Subhanallah, itu semua bentuk-bentuk bagaimana syaitan menghalangi. Iya kan? Ketika kita lagi konsentrasi, asyik, baru nikah, tiba ada SMS. Balas SMS itu, tadi sampai di mana ya? Apalagi itu cepat sekali kan? Nah, ini bahaya. Terkena gangguan dari syaitan. Nah, ya, digoda untuk meninggalkan atau berpaling dari majelis ilmu dengan berbagai macam godaan. Ya, maka bagi orang yang mengerti keutamaan ilmu, maka seperti kemarin disebutkan, ya, ditawari nikah, bahkan dikasih nafkah itu pun ditolak. Apa nilainya kamu dengan ilmu yang sedang saya pelajari? Ya, bahkan ada satu kisah yang mungkin lebih mentakjubkan lagi, ada seorang ulama, mufti ini, ya, lama membujang, satu dia menikah. Setelah menikah, malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, istrinya nggak diperhatikan. Maka istrinya minta cerai. Ya, karena suaminya sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dia mufti. Ya. Jadi istrinya malam pertama itu pun tidak dipikir dengan itu. Maka ini adalah karena apa? Dia betul-betul paham tentang keutamaan ilmu yang dipelajari. Nah, ada juga seorang ulama diadai seorang budak. Budaknya pun dicuekin ketika malam hari datang kepada dia. Apa nilainya kamu dengan ilmu yang sedang saya pelajari?
Nah, ya, maka jangan sampai terpalingkan. Nah, banyak ulama-ulama itu yang terlambat kawin. Ya, karena memang sibuk dalam merasa urusan ilmu. Nah, maka di sini, oleh kawan sekalian, kita harus hati-hati dari godaan-godaan syaitan yang akan menghalangi kita dari menuntut ilmu. Karena memang ilmu adalah satu cara yang betul-betul sangat memudahkan kita untuk mencapai surga. Dan kalau kita semua ditanya, adakah yang tidak ingin masuk surga? Semua jawab iya. Semua pengen masuk surga. Cuman kadang-kadang setelah iya itu usahanya membedakan. Ada yang sudah bersungguh-sungguh mencapainya, ada yang sebulan ya setengah-setengah, ada yang pada ya saya ingin saja tapi tidak mau berusaha. Ada yang seperti itu banyak sekali. Nah, sehingga karena pentingnya ilmu ini, Al-Imam Al-Bukhari yang membuat satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ya kan? Bab ya berilmu sebelum beramal, sebelum berbicara dan beramal. Nah, bab ini dibikin dalam rangka mengingatkan kepada orang-orang yang semangat beramal tanpa ilmu. Karena ilmu ini akan mengontrol ya, kesahihan dari satu amalan. Ilmu ini akan meluruskan niat dan akan menjadikan amalan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang yang beramal tanpa ilmu ini jelas akan salah. Begitu. Mesti akan salah. Tidak mungkin dia akan bisa benar. Ya. Dan kaidah ini suatu kaidah yang sebetulnya berlaku umum. Dalam hal apapun kita ini harus berilmu sebelum bicara, sebelum beramal. Mesti begitu. Kalau tidak, rusak itu. Ya. Mungkin yang mau datang daurah di sini mesti tanya dulu kan, telepon dulu. Alamatnya di mana? Kalau perlu tanya jalurnya, saya harus naik apa? Kalau perlu tanya ongkosnya berapa? Kalau enggak nanti ditipu sama gitu taksi, ya kan? Atau mungkin dibawa muter-muter malah mungkin enggak sampai ke sini. Itu membutuhkan ilmu terlebih dahulu. Ya, bengkel sepeda motor juga butuh ilmu dulu kan? Kalau nggak berilmu, kemudian buka servis, ya itu mungkin nggak terima bongkar, nggak terima pasang. Yang bongkar aja nggak bisa, apalagi masang. Karena nggak punya ilmu. Ya kan? Apalagi dalam urusan agama. Maka ini merupakan satu keharusan untuk kita mempelajari ilmu syar'i sebelum kita berbicara atau berbicara. Dan kalau kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kesesatan yang muncul, salah satu faktor terbesar adalah al-jahl, kebodohan. Ya, kebodohan. Lihat Khawarij, lihat Mu'tazilah, lihat Qadariyah, itu semua salah satu penyebab terbesar adalah karena kebodohan mereka di dalam memahami masalah syariat, sehingga terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan yang sangat luar biasa. Nama ikhwah rahimahullah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga bermanfaat untuk ikhwah semuanya. Dan kalau ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari saya dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ilayhi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.